Sangat disayangkan tentang 15 puncak lainnya, Lu Yun menghela nafas. Saya awalnya ingin roh-roh iblis itu menjelajahi jalannya, tetapi mereka semua sama penakutnya seperti burung puyuh dan hampir kehilangan akal ketika mereka mendekat. Dia pernah mencoba membiarkan roh iblis menjelajahi jalan untuk melihat harta apa yang ada di puncak lainnya. Akibatnya, segera setelah roh iblis mendekati puncak lainnya, ia dipukul mundur oleh kekuatan yang sangat kuat gemetar dan tidak pernah berani melangkah mendekat. Hal ini membuat Lu Yun benar-benar menyerah pada gagasan untuk terus menjelajah, lagi pula, nyawanya dipertaruhkan. Lupakan saja, terima saja jika kamu sudah siap. Lu Yun menghibur dirinya sendiri, jika lukisan kuno ini benar-benar dapat membantuku mencapai kehebatan dalam ilmu pedang, maka perjalanan ini akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak sabar untuk mengeluarkan lukisan kuno itu dan melihatnya dengan cermat. Niat pedang yang tajam meluncur ke arah wajahnya, membuatnya merasakan getaran di hatinya. Amu, tahukah kamu bagaimana memahami hal ini? Lu Yun bertanya. Amu menggaruk kepalanya, aku tahu cara menebang pohon, tapi aku tidak mengerti soal lukisan ini. Lu Yun memutar matanya tanpa daya dan tidak punya pilihan selain mencobanya sendiri. Dia pertama kali menggunakan kekuatan pedang untuk mendesaknya, dan lukisan kuno itu sedikit bergetar, memancarkan cahaya kemasan samar, seolah menanggapi panggilannya. Kemudian, dia mencoba menggunakan kekuatan dunia untuk merangsangnya. Reaksi lukisan kuno itu semakin kuat, dan daya isap yang kuat datang, seakan menyedotnya ke dalam lukisan itu. Lu Yun terkejut dan dengan cepat menghentikan transmisi. Dia tidak ingin tersedot ke dalam lukisan itu tanpa alasan apapun. Jika ada jebakan di dalamnya, atau jika dia tidak bisa keluar setelah masuk, bukankah itu kerugian besar? Lebih penting lagi, bagaimana jika dia terjebak di dalam lukisan itu dan pamannya tidak dapat menemukannya ketika dia kembali? Mari kita tunggu sampai paman kita kembali dan bertanya padanya. Lu Yun dengan hati-hati menyimpan lukisan kuno itu, benda ini kelihatannya sederhana, mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Dia melihat lukisan kuno itu lagi, dan semakin dia melihatnya, semakin aneh jadinya. Sapuan kuas lukisan ini kasar dan garis-garisnya sederhana, seperti coretan anak-anak. Tidak sesuai dengan makna pedang mendalam yang terkandung di dalamnya, dan sungguh membingungkan. Tuan, bagaimana Anda bisa masuk? Amu tiba-tiba bertanya, tidak sembarang kucing atau anjing bisa memasuki area inti reruntuhan Qianliu. Lu Yun kemudian teringat bahwa dia belum menjelaskannya dengan jelas kepada Amu. Pamanku yang membawaku masuk, jelasnya. Dia memiliki kekuatan magis yang besar, jadi hal kecil ini bukanlah masalah besar. Lalu, di mana pamanmu? Amu bertanya dengan hati-hati. Dia pergi ke Gunung Peri di tengah, Lu Yun mengerucutkan bibirnya, dia berkata dia akan menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Tuan Qianliu. Gunung Peri di tengah itu, seru Amu, itu adalah tempat paling berbahaya di reruntuhan Qianliu. Tuan, pamanmu. Jangan khawatir, pamanku bukanlah seorang guru Tao biasa. Lu Yun berkata dengan percaya diri, jika dia mati begitu saja, bagaimana mungkin dia masih hidup sekarang? Begitu dia selesai berbicara, Gunung Peri Pusat tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi, dan fluktuasi energi seperti riak menyebar ke semua sisi. Meskipun Gunung Peri tempat Lu Yun berada dilindungi oleh penghalang formasi, fluktuasi energi ini masih membuatnya merasa ketakutan. Apa yang terjadi? Amu gemetar ketakutan. Wajah Lu Yun serius, sepertinya pamanku telah memicu semacam pembatasan. Pada saat yang sama, di tengah Gunung Peri, sesosok tubuh sedang mengobrak-abrik sesuatu di reruntuhan sambil mengutuk. Orang tua sialan Qianliu, kamu menyembunyikan barang-barangmu dengan sangat baik. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Mimpi, aku pasti akan mendapatkan jimat ini hari ini. Bahkan jika kamu selamat, kamu tidak bisa menghentikanku. Di Gunung Peri Tengah, sosok Tao Taiksu tiba-tiba mundur, seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Dia mendengus dingin, dan sosoknya melejit lagi, lalu meledak tiba-tiba, berubah menjadi ribuan sosok kecil, seperti belalang yang lewat, mengelilingi seluruh Gunung Peri. Klon-klon ini bukanlah ilusi, tetapi dipadatkan oleh Master Taiksu menggunakan metode rahasia. Masing-masing klon memiliki bagian dari kekuatan tubuh aslinya. Seperti ngengat api, mereka bergegas menuju Gunung Peri satu demi satu. Cahaya ilahi terang yang dipicu oleh pembatasan formasi gunung abadi akan langsung memusnahkan setiap klon yang terkena. Guru Tao Taiksu tidak mempedulikan hal ini, seolah-olah yang hilang bukanlah darah dan dagingnya sendiri, melainkan debu yang tidak berarti. Dia terus-menerus mendesak klonnya untuk maju, menggunakan kuantitas untuk menutupi kekurangan kualitas. Di bawah serangan intensif cahaya ilahi, dia merobek jalan menuju inti Gunung Peri. Setelah kehilangan hampir separuh klonnya, Guru Tao Taiksu akhirnya berhasil menembus pertahanan di luar Gunung Peri. Dia berteriak rendah, dan klon yang tersisa dengan cepat berkumpul untuk membentuk sosok lagi, dan mendarat dengan mantap di depan kuil Istana Peri yang megah. Di dalam kuil, sesosok tubuh duduk bersila, mengenakan jubah Tao sederhana, memancarkan sentuhan paksaan. Meski hanya bayangan, aura meremehkan dunia masih membuat hati Tao Taiksu bergetar. Ini adalah Tao Qianliu. Kamu di sini. Bayangan belakang Qianliu Dao Master berbicara perlahan, suaranya seperti lonceng kuno, dengan sedikit perubahan dan kesepian, sepertinya kamu juga di sini untuk jimat Tao abadi. Guru Tao Taiksu mencibir, kamu tahu apa yang kamu tanyakan. Qianliu, ketika kamu masih hidup, aku bahkan tidak repot-repot melihatmu. Sekarang setelah kamu mati, kamu masih ingin aku memperlakukanmu dengan hormat. Bayangan Guru Tao Qianliu tidak tampak marah, tetapi tersenyum tipis, bukan tidak mungkin untuk mengambil jimat Tao.
Berlututlah, bersujud 3 kali, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Kentut, Guru Tao Taiksu sangat marah. Saat kamu masih hidup, aku bahkan tidak bersujud padamu. Sekarang setelah kamu mati, kamu masih ingin aku berlutut di hadapanmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Jejak keserakahan melintas di matanya, guntur di tangannya menyala, dan telapak tangan guntur besar berkumpul dari udara tipis dan meraih kasur di tengah kuil. Di atas kasur, ada jubah Tao yang usang dan beberapa pakaian berserakan, mungkin barang-barang yang ditinggalkan oleh Guru Tao Qianliu sebelum kematiannya. Guru Tao Taiksu menebak bahwa jimat Tao yang abadi mungkin tersembunyi di dalamnya. Karena kamu bersikeras melakukan ini, jangan salahkan aku karena kejam. Nada suara Guru Tao Qianliu masih tenang, tapi aura menakutkan memenuhi udara darinya. Pola ilahi mempesona yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh istana abadi, dan cahaya keemasan bersinar terang, seperti bintang yang akan meledak. Tekanan yang menyesakkan langsung menyapu seluruh gunung abadi. Ekspresi Guru Tao Taiksu berubah drastis. Meskipun dia telah bersiap, dia tidak menyangka bahwa kuil istana abadi ini benar-benar akan menjadi senjata kekaisaran yang abadi. Terlebih lagi, senjata kekaisaran ini telah dipelihara oleh Master Qianliu Dao selama bertahun-tahun, dan telah diberkati dengan banyak batasan formasi. Ini adalah inti dari formasi Qianliu Gui mampu menahannya. Qianliu tua sialan, kamu selingkuh. Guru Tao Taiksu mengutuk dengan marah, dan dengan cepat mengeluarkan senjata sihir pertahanannya. Pada saat yang sama, dia terus menggerakkan tangannya, meraih kasur dan jubah Tao, dan sosoknya menghilang sekejap, menuju Gunung Peri. Hampir pada saat yang sama, kuil istana abadi meledak, dan gunung abadi runtuh. Energi mengerikan itu seperti banjir yang meluap, menyapu segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Di Gunung Peri lainnya, Lu Yun dan manusia pohon boneka Amu sedang menunggu dengan cemas. Lu Yun tidak melepaskan Kuntong Shenzun dan Yu Yini, situasinya tidak diketahui, dan satu orang lagi akan lebih berbahaya. Tiba-tiba, Gunung Peri pusat meletus dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang mengerikan menyapu seketika. Amu bereaksi sangat cepat dan seketika bertambah besar, berubah menjadi baju besi kayu besar, membungkus Lu Yun dengan erat di dalamnya. Namun, dampak ini sangat mengerikan sehingga bahkan penghalang formasi di Gunung Abadi tidak dapat sepenuhnya menahannya. Seluruh Gunung Peri bergetar hebat, lalu meledak. Lu Yun terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Untungnya, karena melemahnya penghalang formasi Gunung Peri, perlindungan Amu, dan berbagai metode pertahanan Lu Yun sendiri, dia tidak terguncang saat itu juga. Meski begitu, dia merasa organ dalamnya bergetar, pusing, dan hampir pingsan. Dampak mengerikan menyelimuti Lu Yun dan Amu, dan mereka bergegas menuju kejauhan. Lu Yun kehilangan kendali, seperti daun yang jatuh, tersapu dari Gunung Peri, dan ribuan arus yang kacau dan ganas kembali ke aliran udara. Dalam sekejap, dia kehilangan arah dan tersapu oleh aliran udara yang deras, terbang entah kemana. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lu Yun merasakan dirinya terjatuh ke tanah, dan suara angin menderu serta teriakan cemas Amu terdengar di telinganya. Dia mencoba membuka matanya dan menemukan bahwa dia berada di celah jurang yang sangat besar. Amu menempel pada lubang di dinding batu agar tidak tersapu oleh aliran udara. Ahem, Lu Yun terbatuk-batuk beberapa kali, seluruh tubuhnya terasa sakit, seolah-olah dia akan hancur. Dia berjuang untuk duduk, menggunakan pedang Tianxing untuk menggali gua sederhana di dinding batu, dan masuk bersama Amu, merasa sedikit lebih nyaman. Sepertinya Guru Tao Taiksu memicu pukulan punggung Tao Qianliu. Wajah Lu Yun menjadi pucat dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Qianliu Dao sialan, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan membiarkan siapapun hidup dengan damai. Lu Yun meludah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ledakan mendadak ini hampir menyebabkan dia berakhir di tempat sialan ini. Dia bersandar di dinding batu, pikirannya berpacu. Guru Tao Taiksu, saya berharap dia menjadi orang baik dan rejeki. Bagaimanapun, Lu Yun masih memiliki kesan yang baik terhadap Guru Tao Taiksu. Pertama-tama, pihak lain memang banyak membantunya. Tanpa Guru Tao Taiksu, dia tidak akan bisa memasuki tempat inti ini, apalagi mendapatkan begitu banyak harta. Kedua, Guru Tao Taiksu menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Jika Guru Tao Taiksu juga mendapat masalah, aku benar-benar akan menjadi kura-kura di dalam guci, Lu Yun bergumam dalam hatinya. Celah jurang di tempat inti ini 10 kali lebih berbahaya daripada tempat berbahaya terakhir kali. Sisa kekuatan Qianliu Gui dan bahaya yang tidak diketahui membuat kulit kepalanya mati rasa. Kemampuannya untuk bertahan dari ledakan itu semua karena perlindungan Amu, melemahnya penghalang formasi Gunung Peri, dan lapisan pertahanannya sendiri. Sekarang sama sulitnya dengan pergi ke langit untuk keluar. Aduh, aku hanya bisa mengandalkan Guru Tao Taiksu. Lu Yun menghela nafas sambil membelai token pedang Taishan di tangannya. Aku harap dia bisa merasakan posisiku dan datang untuk menyelamatkanku. Amu di samping berkata dengan marah, Tuan, bagaimana kalau saya mengantarmu keluar? Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak, kamu telah melihat kekuatan aliran udara di luar. Meledak sama saja dengan kematian. Terlebih lagi, siapa yang tahu bahaya apa lagi yang ada di jurang ini? Kami tidak tahu apa-apa tentang tempat ini sekarang, jadi kita bertindak gegabah. Itu hanya akan menjadi lebih buruk. Tunggu dan lihat saja, jika Tuan Taiksu baik-baik saja, dia pasti akan merasakanku melalui perintah pedang Taishan dan datang untuk menyelamatkanku. Amu terdiam beberapa saat dan berbisik, aku akan menuruti instruksi tuannya. Keduanya menunggu dengan tenang di gua sederhana.
Seiring berjalannya waktu, hati Lu Yun menjadi semakin berat. Tepat ketika dia hampir putus asa, detak jantung yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dorongan untuk menyelamatkan seseorang sangat mempengaruhi pikirannya. Apa yang terjadi? Lu Yun mengerutkan kening. Perasaan ini aneh, tapi sepertinya familiar. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba kilatan inspirasi datang kepadanya, Tuan Liu Lising. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tuan Liu Lising? Dia pernah melakukan kontak singkat dengan seni rahasia fusi jiwa dengan Liu Lisingjun. Meskipun waktunya singkat, hubungan telepati halus berkembang di antara keduanya. Denyut yang tiba-tiba ini mungkin ada hubungannya dengan Liu Lisingjun. Tapi bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Liu Lisingjun? Lu Yun bingung. Krisis di pengadilan teratai darah telah teratasi. Kecuali dia memasuki reruntuhan Qian Liu. Saat ini, Amu tiba-tiba berkata, Tuan, sepertinya ada suara perkelahian di bawah gua. Lu Yun bangkit dan bertanya dengan cepat, bisakah kamu mendeteksi siapa yang bertarung? Tidak yakin, jawab Amu, sisa kekuatan Qian Liu Gui mengganggu persepsiku. Aku hanya bisa merasakan secara samar-samar bahwa ada orang yang bertarung di bawah, dan pertarungannya cukup sengit. Itu bukan guru Tao Taiksu. Lu Yun langsung menolak gagasan itu. Kekuatan Tao Taiksu jauh melebihi binatang asing di reruntuhan Qian Liu. Meskipun kekuatan binatang asing itu telah meningkat pesat di bawah restu Qian Liu Gui, mereka tidak lebih dari semut di depan Tao Taiksu. Kedua belah pihak yang bertarung di bawah tampaknya memiliki kekuatan yang sama. Seseorang yang bisa melawan ribuan binatang aneh bola-bali dianggap sebagai eksistensi teratas di antara para dewa Tao. Hati Lu Yun tergerak, mungkinkah Liu Lisingjun? Karena gangguan aliran udara yang deras, Lu Yun tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi situasi di bawah. Tapi Amu familiar dengan aura Qian Liu Gui, dan mungkin bisa mendeteksi beberapa petunjuk. Amu, bisakah kamu memastikan kepadaku apakah ini Tuan Liu Lising? Kata Lu Yun sambil berubah wujud menjadi Tuan Liu Lising. Amu merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu dengan ragu-ragu berkata, nafasnya agak mirip, tapi tidak persis sama. Tuan, saya tidak yakin. Auranya mirip. Lu Yun semakin membenarkan tebakannya, jika itu benar-benar Liu Lisingjun, mengapa dia datang ke reruntuhan Qian Liu? Mungkinkah? Dia teringat persahabatan mendalam antara Liu Lisingjun dan Liu Yingtao yang pernah dia lihat di pengadilan suci teratai darah sebelumnya. Dewa Tao Liu Ying terluka parah. Untuk menyelamatkannya, Liu Lisingjun tidak ragu-ragu untuk menjelajah ke reruntuhan Qian Liu yang dilanda krisis untuk menemukan harta karun yang menyelamatkan nyawa. Jika ini benar-benar terjadi, Lu Yun berpikir keras. Tolong, tentu saja saya harus membantu. Lu Yun mengertakkan gigi. Tuan Liu Lising mempertaruhkan nyawanya demi Dewa Tao Liu Ying. Amu, apa yang terjadi di bawah sana? Tuan, Liu Lisingjun sedang dikepung oleh dua binatang Qian Liu. Situasinya sangat kritis. Suara Amu bergetar, dan jelas sekali bahwa pertempuran di bawah ini lebih tragis daripada yang dibayangkan. Terlebih lagi, kekuatan kedua binatang Qian Liu ini telah mencapai tingkat Dewa Tao yang paling kuat. Dewa Tao yang paling kuat. Lu Yun menarik napas. Meskipun Liu Lisingjun sangat kuat, dia mungkin tidak mampu menahan pengepungan dua Dewa Tao yang paling kuat. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas menuruni gua dalam sekejap. Amu, ayo pergi. Ya, Tuan, jawab Amu, berubah menjadi satu set baju besi boneka berwarna hijau zamrud dan menutupi tubuh Lu Yun. Baju besi boneka ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan kecepatan Lu Yun, memungkinkan dia untuk bergerak bebas dalam aliran udara yang keras. Tunggu sebentar, Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu, Tuan Liu Lising sepertinya memiliki senjata kekaisaran abadi yang melindungi tubuhnya. Dia bingung, dari mana Liu Lisingjun mendapatkan senjata kekaisaran abadi? Mungkinkah itu hadiah dari Dewa Tao Liu Ying? Tapi Liu Yingtao sendiri terluka parah, jadi bagaimana dia bisa? Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal tersebut. Liu Lisingjun dilindungi oleh senjata kekaisaran, ditambah dengan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh fusi jiwanya, hartanya sendiri, dan berkah dari ilmu pedang terpadu, dia mungkin tidak dapat menghadapi 2000 aliran binatang aneh ini. Bukan tidak mungkin untuk bertahan sampai Master Taiksu tiba, atau mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jatuh dengan cepat di sepanjang aliran udara yang deras, Lu Yun segera melihat adegan pertempuran sengit di bawah. Liu Lisingjun dikepung oleh dua binatang Qian Liu yang tampak seperti ular piton raksasa. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan tipis cahaya berharga, yang jelas merupakan kekuatan pelindung tentara kekaisaran abadi. Meski begitu, dia juga terlihat kikuk dan penuh bahaya. Liu Lisingjun, Lu Yun berteriak keras, dan mengayunkan energi pedang tajam dari pedang panjang di tangannya, menebas keras salah satu binatang Qian Liu. Lu Yun, Liu Lisingjun tertegun sejenak ketika dia melihat Lu Yun muncul, dan kemudian sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dengan cepat digantikan oleh kekhawatiran. Kenapa kamu di sini? Bergerak cepat, terlalu berbahaya di sini. Lu Yun berdiri di depannya, pedangnya berkilat, memaksa binatang Qian Liu itu mundur beberapa langkah. Guru Tao Taiksu membawaku untuk berburu harta karun, tetapi gunung peri pusat meledak dan terkena dampaknya di sini. Tapi kamu, kenapa kamu datang ke reruntuhan Qian Liu? Saya mendengar bahwa ada sumber kehidupan di sini, yang dapat meringankan luka Liu Ying. Liu Lisingjun buru-buru menjelaskan sambil menahan serangan binatang Qian Liu lainnya, saya akan segera datang setelah masalah di pengadilan teratai darah diselesaikan. Saat keduanya berbicara,
kedua monster Qian Liu tampak marah dan serangan mereka menjadi semakin ganas. Jika Liu Xingjun tidak dilindungi oleh tentara Kaisar Abadi, dia pasti sudah lama hancur berkeping-keping. Sekarang kemunculan Lu Yun sepertinya membuat mereka merasakan ancaman yang lebih besar, serangan mereka menjadi semakin heboh. Binatang ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, sangat sulit untuk dilawan. Lu Yun menahan serangannya dan tidak bisa menahan keluhan. Dia memperhatikan cahaya berharga pada Liu Xingjun, yang merupakan bayangan pagoda yang sangat indah, memancarkan aura yang kuat. Tuan Liu Xing, pagoda Anda. Ini adalah senjata kekaisaran abadi yang saya temukan di bagian dalam reruntuhan, Liu Xingjun menjelaskan, dengan sedikit nada ketakutan di nadanya. Itu berada di halaman yang berbeda dan membutuhkan tingkat puncak Tao untuk menaklukkannya. Saya menggunakan kaca untuk mengubahnya menjadi gulungan batu giok dan hampir tidak memenuhi persyaratan sebelum saya mengenalinya sebagai pemiliknya. Dewa Puncak Tao, Lu Yun diam-diam menghela nafas. Persyaratan pagoda ini cukup tinggi. Pada saat ini, hantu pagoda linglong tiba-tiba berfluktuasi, dan sosok ilusi perlahan mengembun. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih, dengan janggut dan rambut putih, dan roh abadi. Dia jelas merupakan roh pagoda dari pagoda yang indah ini. Hah, apakah itu kamu? Ketika roh menara melihat Lu Yun, jejak keterkejutan muncul di matanya. Auramu telah benar-benar mencapai alam Tao. Senior, apakah kamu kenal Lu Yun? Liu Xingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih dari sekedar kenalan, Taling mengelus jenggotnya dan tersenyum. Saat itu, aku hampir memilih dia sebagai tuanku. Sahabat, Lu Yunyan menjelaskan dengan singkat dan ringkas, sambil diam-diam menilai roh menara. Taois, lumayan, Taling memandang Lu Yun dari atas ke bawah, seolah menilai kembali nilainya. Saya pikir Anda memiliki potensi besar saat itu, tapi sayang sekali takdir menentukan nasib orang-orang. Dia menghela nafas, dengan sedikit penyesalan dalam nadanya, saya dilarang oleh master sebelumnya. Begitu saya mengenali masternya, saya tidak dapat mengubahnya. Sekarang Liu Xingjun mendapat persetujuan saya, masalah ini tidak dapat diubah. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam nada bicara Taling, seolah dia menyesali pilihannya. Dia memandang Lu Yun, lalu Liu Xingjun, dan menggelengkan kepalanya, sepertinya aku telah memilih orang yang salah. Senior, apa maksudmu dengan ini? Tuan Liu Xing merasa sedikit tidak senang saat mendengar ini. Tidak ada, Taling melambaikan tangannya. Potensi Anda jauh lebih besar daripada Liu Xingjun, dan pencapaian masa depan Anda tidak terbatas. Sayang sekali Anda tidak lagi ditakdirkan untuk menjadi seperti itu bersamaku. Wajah cantik Liu Xingjun sedikit merah. Kata-kata Taling membuatnya sedikit malu, tapi juga membawa sedikit kegembiraan. Dia diam-diam menatap Lu Yun, dan jelas ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Taling sepertinya menyadari sesuatu, mengelus janggutnya dan tersenyum, gadis kecil, apa hubunganmu dengan anak laki-laki ini? Senior, ini, Tuan Liu Xing ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Sahabat hidup dan mati. Lu Yun menjawabnya tanpa mengubah ekspresinya, tapi matanya tidak menentu, seolah dia menghindari tatapan Liu Xingjun. Oh, teman hidup dan mati. Taling tersenyum penuh arti, menurutku tidak sesederhana itu, kan? Orang tua ini benar-benar mau tidak mau mengambil pot apapun. Lu Yun diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tapi wajahnya tetap tenang. Kedua binatang Qian Liu itu jelas tidak sabar dengan percakapan mereka, dan mereka meraung dan serangan mereka menjadi semakin sengit. Bagi mereka, ini sungguh memalukan. Bagaimana Anda bisa menerima godaan dari dua manusia lemah dan dipaksa mendengarkan kisah romantis mereka? Boom, arus udara yang deras menghantam pagoda linglong, tetapi tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Liu Xingjun hampir tak terkalahkan dengan senjata kekaisaran abadi untuk melindunginya. Meskipun Lu Yun tidak memiliki senjata sihir pertahanan tingkat ini, tetapi dengan bantuan manusia pohon boneka Amu, baju besi pertahanan senjata ilahi surgawi kelas atas dan pedang Tianxing, dia mampu menyerang alih-alih bertahan, dan dia mampu menyerang, lebih mampu dari Liu Xingjun. Orang tua ini benar-benar banyak bicara. Lu Yun mengeluh dengan suara rendah sambil menghunus pedangnya untuk menahan serangan binatang Qian Liu. Senior hanya sedikit penasaran. Liu Xingjun menutup mulutnya dan terkekeh, seolah dia tidak merasakan bahaya sama sekali di sekitarnya. Penasaran, menurutku dia menyesal tidak memilihku sebagai tuannya. Lu Yun mengerutkan bibirnya, sayang sekali, sudah terlambat. Mereka berdua sebenarnya punya waktu untuk mengobrol, yang pastinya semakin membuat marah Qian Liu Yishu. Tiba-tiba, kedua binatang aneh itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat. Tidak, mereka akan berjuang keras. Ekspresi Lu Yun berubah. Kekuatan gabungan binatang Qian Liu ini mungkin sangat dekat dengan kekuatan seorang guru Tao. Lu Yun, hati-hati. Liu Xingjun juga menyadari bahayanya dan segera mengingatkannya. Lu Yun tidak lagi ragu-ragu, dan cahaya pedang Tianxing melonjak, berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan langsung menuju ke arah Qian Liu Alien Beast yang bergabung. Namun, aliran udara yang tak terlihat tiba-tiba meledak, menghempaskan Lu Yun dan pedangnya. Lu Yun, seru Liu Xingjun, dan pagoda indah itu bersinar terang, langsung menutupi Lu Yun. Meskipun Lu Yun tidak terluka parah, dia dipeluk Liu Xingjun dan merasakan aroma samar keluar dari tubuhnya, tapi ada riak di hatinya. Ia sedikit enggan untuk melepaskannya, namun ia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat bagi anak-anak untuk saling mencintai. Ahem, aku baik-baik saja. Lu Yun dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Liu Xingjun dan terbatuk 2 kali dengan canggung.
Setelah mereka bergabung, kekuatan tempur mereka meningkat drastis, dan mereka dikelilingi oleh aliran udara yang kuat. Seranganku tidak dapat menembus sama sekali. Wajah Lu Yun serius, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Bagaimana kalau, ayo kabur, Liu Li Xingjun menyarankan, dengan sedikit nada ketidakpastian di nadanya. Melarikan diri, Lu Yun tertegun sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa, kita bisa menjaga perbukitan hijau di sini, jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Tinggalkan dulu di sini. Liu Li Xingjun mengaktifkan pagoda Linglong dan memimpin Lu Yun ke atas. Namun, Rift Abyss dipenuhi dengan aliran udara yang bergejolak, yang sangat menghambat kecepatan mereka. Aku akan membuka jalan, Lu Yun mendesak pedang Tianxing, dan menebas energi pedang tajam, merobek aliran udara, memberi Liu Li Xingjun kesempatan untuk bernapas. Di bawah, monster Qian Liu yang menyatu mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi, dan tubuh besarnya melesat ke atas seperti bola meriam. Cepat, ini menyusul, wajah Liu Li Xingjun menjadi pucat, dan kecepatan pagoda Linglong meningkat lagi. Lu Yun mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan energi pedang yang sangat besar, untuk sementara menghalangi pengejaran Qian Liu Alien Beast dan mengulur waktu berharga untuk mereka berdua. Akhirnya, keduanya mendekati pintu keluar jurang. Keluar, teriak Lu Yun, dan Liu Li Xingjun juga mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan pagoda Linglong. Ledakan, keduanya keluar dari jurang keretakan, namun yang menyambut mereka bukanlah kebebasan, melainkan krisis yang lebih besar. Lebih dari selusin binatang aneh Qian Liu mengelilingi pintu keluar jurang dengan mata bersemangat, membentuk pengepungan besar. Sialan, kelompok Qian Liu Gui dihancurkan, dan orang-orang ini semua kehabisan tenaga. Wajah Lu Yun menjadi pucat. Dia akhirnya mengerti bahwa kehancuran Gunung Abadi Tao Qian Liu mempengaruhi operasi kelompok Qian Liu Gui, menyebabkan kelompok Qian Liu ini menjadi hancur. Binatang asing keluar dari celah jurang dan membentuk pengepungan. Lu Yun, apa yang harus aku lakukan? Liu Li Xingjun memandang Lu Yun dengan panik, matanya penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Terburu-buru, teruslah bergegas. Jika kamu bergegas keluar dari area inti, mungkin ada secercah harapan. Lu Yun mengertakkan gigi, jejak tekad muncul di matanya. Aku percaya padamu. Liu Li Xingjun memilih untuk percaya pada Lu Yun tanpa ragu-ragu, dan mengaktifkan pagoda Linglong dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama menggunakan Liu Li Jade Scroll untuk meningkatkan kekuatannya sendiri hingga ekstrim. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju luar. Mengaum, di bawah jurang, binatang Qian Liu yang menyatu itu meraung, seolah memberi perintah. Ho, mengaum, mengaum. Lebih dari selusin binatang Qian Liu di pinggiran merespons satu demi satu, mengaum dan menyerang, memblokir semua rute pelarian bagi mereka berdua. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, dan energi sebenarnya di tubuhnya seperti sungai yang deras, mengalir ke pedang di tangannya. Penggabungan roh singkat dengan Liu Li Xingjun secara tak terduga memungkinkan dia untuk mempertahankan sebagian dari efek peningkatan wilayahnya. Pada saat ini, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Matanya tajam dan dia berteriak dengan suara rendah, ilmu pedang terpadu yang hebat. Cahaya pedang yang terang menyapu dengan momentum penciptaan dunia. Ini adalah pertama kalinya Lu Yun benar-benar menampilkan ilmu pedang terpadu. Itu begitu kuat bahkan dia pun terkejut. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruangan itu sepertinya terkoyak. Lebih dari selusin binatang Qian Liu terpesona oleh kekuatan yang kuat ini dan jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Manfaatkan momen ini, Lu Yun meraung, formula pedang di tangannya berubah, dan dia sekali lagi menunjukkan kekuatan magis pedang hati seperti giok. Kekuatan magis ini berspesialisasi dalam jiwa dewa, dan jiwa binatang asing Qian Liu tidak cukup kuat, yang merupakan kelemahan terbesar mereka. Gumpalan energi pedang tak kasat mata, seperti belatung tarsal, menembus lautan kesadaran ribuan binatang aneh, mengganggu semangat sejati mereka. Binatang Qian Liu membeku, mata mereka menjadi bingung, dan mengalami kesurupan singkat. Lu Yun meraih tangan Liu Li Xingjun dan berkata, ayo pergi. Pagoda Linglong bersinar terang, dan keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan pecah menuju titik lemah pengepungan. Namun, tepat ketika mereka hendak keluar dari pengepungan, monster Qian Liu yang menyatu di bawah mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kekuatan melahap yang kuat, seperti tangan raksasa yang tak terlihat, mengikat mereka berdua dengan erat. Sialan, Lu Yun mengumpat secara diam-diam, merasakan hisapan yang kuat menariknya, seolah ingin menelan dia dan Liu Li Xingjun bersama-sama. Dia mencoba yang terbaik untuk menyuntikkan energi sejati ke dalam tubuh Liu Li Xingjun untuk membantunya melawan kekuatan yang melahap ini. Tubuh halus Liu Li Xingjun bergetar, pagoda yang indah bersinar dengan cahaya, dan dia menerobos sebagian dari pengekangan, tetapi kecepatannya tiba-tiba melambat dan terhenti di udara. Binatang aneh Qian Liu yang tadi pingsan juga terbangun dan mengepung mereka berdua lagi. Sudah berakhir, wajah Liu Li Xingjun menjadi pucat, melihat binatang buas Qian Liu di sekitarnya, matanya dipenuhi keputusasaan. Jangan takut, Lu Yun memegang tangannya erat-erat dan memberinya sentuhan kehangatan. Pamanku Guru Tao Taixu akan segera datang. Kita hanya perlu menunggu sampai dia datang. Setelah mendengar nama Guru Tao Taixu, secercah harapan muncul di mata Liu Li Xingjun. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk putus asa, dia harus bertarung dengan Lu Yun sampai saat terakhir. Mengaum, binatang aneh Qian Liu yang menyatu itu mengeluarkan suara gemuruh, dan sepertinya menyadari kesulitan di antara keduanya. Ia tidak lagi bertarung sendirian, tetapi memerintahkan binatang aneh Qian Liu lainnya untuk melancarkan pengepungan gila dengan dia sebagai tubuh utama. Pagoda Linglong, lindungi Tuhan.
Roh menara pagoda Linglong tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang jelas dan manis, dan pagoda itu bersinar terang, membentuk pertahanan yang kokoh untuk melindungi mereka berdua. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Binatang Qian Liu yang menyatu itu mendengus menghina, dan tubuh besarnya tiba-tiba menghantam pagoda Linglong, mengeluarkan suara keras yang mengguncang bumi. Bahkan dengan perlindungan pagoda Linglong, Lu Yun dan Liu Li Xingjun merasakan gelombang energi dan darah. Serangan gabungan lebih dari selusin binatang Qian Liu tidak kalah kuatnya dengan serangan telak dari seorang guru Tao. Engah, Lu Yun memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat, tapi dia masih memegang erat tangan Liu Li Xingjun, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Pada saat ini, sekelompok sosok gelap muncul lagi di cakrawala jauh, dan puluhan ribu binatang aneh datang seperti air pasang. Ini, Tuan Liu Li Xing benar-benar putus asa. Awalnya, sulit untuk melawan selusin binatang Qian Liu, tapi sekarang masih banyak lagi yang datang. Binatang Qian Liu yang bergabung mengeluarkan raungan gembira, seolah merayakan kemenangan yang akan datang. Lu Yun merasa getir di hatinya, apakah dia benar-benar akan mati di sini? Tunggu, sepertinya mereka tidak datang untuk kita. Amu, manusia pohon boneka yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, mereka, sepertinya, melarikan diri. Lu Yun tertegun sejenak dan dengan hati-hati mengamati ribuan binatang aneh yang berlari ke arah mereka. Benar saja, dia menemukan ada yang tidak beres dengan keadaan mereka. Matanya dipenuhi ketakutan. Bukankah kamu di sini untuk mereka? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lu Yun, mungkinkah? Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah berlawanan di mana ribuan binatang aneh melarikan diri. Liu Li Xingjun juga berbalik dan melihat. Saat berikutnya, keduanya tersenyum lega. Hahaha, bajingan kecil, pamanmu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Sebuah suara hangat datang dari kejauhan, dan cahaya keemasan terlihat, seperti meteor, melesat melintasi langit, melaju ke sisi ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu sebenarnya beberapa poin lebih cepat daripada monster Qian Liu yang melarikan diri. Cahaya keemasan menyala, dan seorang lelaki tua mengenakan jubah Tao dan gaya abadi muncul di depan Lu Yun. Itu adalah Guru Tao Taixu. Paman Tuan, Lu Yun berteriak kaget. Guru Tao Taixu tersenyum dan menepuk bahu Lu Yun, lumayan, nak, kamu masih hidup. Kemudian, matanya tertuju pada Liu Li Xingjun, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Hah? Ini adalah... Tanpa menunggu Lu Yun menjelaskan, Guru Tao Taixu menunjukkan ekspresi ambigu, saya mengerti segalanya, dan berkata sambil tersenyum, seorang teman yang membutuhkan adalah seorang teman, hidup dan mati saling menemani, bukan ini ritme pasangan Tao. Haha. Lu Yun dengan penuh semangat menyapa Guru Taixu dan ingin memeluknya, tetapi karena kehadiran Liu Li Xingjun, dia tiba-tiba berhenti dan hanya terkikik. Liu Li Xingjun melihat penampilan Lu Yun, dan sedikit rasa manis muncul di hatinya. Meskipun kata-kata Guru Tao Taixu tentang pendamping Tao membuatnya sedikit tidak nyaman, Lu Yun tidak membantahnya, yang membuatnya merasa seperti baru saja makan madu. Dia membungkukkan Ying-Ying kepada Guru Taixu, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu. Guru Tao Taixu tertawa dan melambaikan tangannya, saya tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, menyelamatkan anak ini adalah hal yang benar. Siapa yang menjadikannya keponakan saya? Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan menatap ribuan binatang aneh yang masih melarikan diri dengan gila, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan melintas, dan hampir 100 binatang Qian Liu meledak seketika, berubah menjadi titik cahaya bintang. Dalam cahaya bintang, gugus cahaya yang mengandung energi jiwa murni perlahan terkondensasi. Master Taixu mengubah gugus cahaya ini menjadi dua bola cahaya yang bersinar dan menyerahkannya masing-masing kepada Lu Yun dan Liu Li Xingjun. Benda ini sangat berguna untuk meningkatkan semangat sejati. Ambillah. Lu Yun mengambil bola cahaya dan menghangatkannya. Fluktuasi energi jiwa yang kuat menyemangatinya. Liu Li Xingjun juga menerima bola cahaya dan mengucapkan terima kasih lagi. Lu Yun diam-diam mengirim pesan kepada Liu Li Xingjun, Liu Li, kamu harus memanggilku paman, itu lebih tepat. Tuan Liu Li Xing tertegun sejenak, kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan, mengangguk sedikit, dan memanggil Tuan Taixu, paman Tuan. Guru Tao Taixu menjawab dengan senyuman, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit serius. Qian Liu Guiji ini sangat kuat. Saya melakukan perjalanan ke dalam waktu yang lama sebelum saya menentukan lokasi Anda. Untuk mengalahkan metode Master Qian Liu Dao, saya terluka sedikit, jadi saya harus menyembuhkannya terlebih dahulu. Guru Tao Taixu mengeluarkan kasur, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan. Aura kuat setingkat pendeta Tao terkemuka terpancar darinya, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Kekuatan melahap yang kuat muncul, dan itu benar-benar mulai menarik energi kacau dari kehampaan. Energi kacau ini dengan cepat berubah menjadi pedang energi kecil dan bergabung ke dalam tubuh utama Taixu Dao. Lu Yun tercengang saat dia menyaksikan dari pinggir lapangan. Kecepatan menyerap energi kekacauan ratusan kali lebih cepat daripada cairan Chaos Yuan yang dimurnikannya. Dia akhirnya menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan Guru Tao. Lu Yun dan Liu Li Xingjun melindungi Guru Tao Taixu. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Aura Master Taixu berangsur-angsur kembali normal, dan ruang terdistorsi di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Saat dia berhenti berlatih, ada ruang hampa singkat di ruang sekitarnya, yang kemudian dipenuhi dengan energi yang melonjak. Guru Tao Taixu perlahan membuka matanya dan berkata dengan senyum bangga, metode Guru Tao Qian Liu tidak lebih dari itu. Dia hanya melukai saya sedikit, dan dia pulih dalam 10 hari.
Dia menoleh untuk melihat Liu Li Xingjun. Nak, apakah kamu di sini untuk mencari air kehidupan? Liu Li Xingjun sedikit terkejut, lalu mengangguk. Paman Ningjian, tuanku, Dewa Tao Liu Ying, akan segera meninggal dan sangat membutuhkan air kehidupan untuk melanjutkan hidupnya. Liu Lixing mengetahui dengan baik reruntuhan Qian Liu dan mengetahui bahwa mungkin ada air kehidupan di dalamnya. Jika tidak tersedia di sini, saya berencana pergi ke alam Suantian abadi untuk membelinya. Kondisi Paman Ying dapat bertahan sekitar 1000 tahun, dan dia harus menemukan air kehidupan dalam waktu ini. Penganut Tao Taixu mengangguk penuh penghargaan, kesalehan berbakti patut dipuji. Omong-omong, ketika saya mengambil harta karun penganut Tao Qian Liu, saya benar-benar menemukan sumber kehidupan dan mengambil sebagian. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol giok putih kecil dari cincin penyimpanan, yang berisi 1 liter cairan virus yang memancarkan vitalitas yang kaya, dan menyerahkannya kepada Liu Li Xingjun. Liter air kehidupan ini cukup untuk menjaga kondisi Paman Mu Ying selama puluhan ribu tahun. Namun, jika Anda ingin menyelesaikan masalah sepenuhnya, Anda harus mulai dengan latihan. Liu Li Xingjun mengambil botol giok itu dengan penuh semangat, dengan tangan gemetar, dan hampir berlutut untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dihentikan oleh guru Tao Taixu. Tidak harus seperti ini, semuanya sepele. Dia memegang botol giok itu erat-erat, seolah-olah dia sedang memegang nyawa tuannya, dan menatap guru Tao Taixu, matanya penuh harapan. Paman guru, meskipun air kehidupan ini dapat memperpanjang hidup guru, namun tidak dapat menyembuhkan akar permasalahannya. Liu Lixing terjebak di sudut dan tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan Paman Ying. Tolong bawa saya keluar untuk mencari obat untuk Paman Ying, jalan. Pendeta Tao Taixu mengelus janggutnya dan menoleh ke arah Lu Yun dengan senyum lucu, gadis ingin keluar dan mencari nafkah, bagaimana menurutmu? Lu Yun tercengang, dia tidak menyangka Liu Li Xingjun akan mengikuti guru Tao Taixu dengan mudah. Tapi setelah memikirkannya, kekhawatiran Liu Li Xingjun masuk akal. Bagaimanapun, situasi Liu Yingtao tidak optimis. Dia mengangguk dan menjawab dengan riang, kesalehan Tuan Liu Li Xing sangat mengagumkan. Jika dia ingin keluar dan berkarir, tentu saja saya tidak akan menghentikannya. Liu Li Xingjun mendengar ini, sedikit rasa terima kasih muncul di matanya, dan dia dengan cepat menambahkan, Paman, jangan khawatir, saya telah membuat pengaturan untuk Liu Li Xing. Saya memiliki tubuh Tao di tingkat tinggi Dewa Tao, dan ditambah dengan latar belakang Liu Li Xing, bahkan jika saya tidak ada di sini, tidak akan ada masalah. Selain itu, sejak penghancuran pengadilan suci teratai darah, kekuatan Glaze Star kita secara keseluruhan telah membuat lompatan kualitatif. Guru Tao Taixu mengangguk puas, karena kalian berdua telah mendiskusikannya, saya akan membawamu kembali ke Liu Li Star terlebih dahulu dan membiarkan gadis itu menangani urusannya sebelum kita berangkat bersama. Mereka bertiga segera berangkat, merobek kekosongan, dan kembali ke Glaze Star dalam sekejap. Tuan Liu Li Xing mengatur segalanya dengan cepat dan tegas, menjelaskan semuanya dengan jelas kepada para tetua, dan kemudian berdiri bersama Lu Yun di depan guru Tao Taixu, menunggu untuk berangkat. Setelah kembali ke Liu Li Star, guru Tao Taixu memandang Lu Yun sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Nak, apa kentunganmu pergi ke reruntuhan Qian Liu kali ini? Lu Yun menggaruk kepalanya dan terkekeh, kembali ke guru, saya akan mengosongkan gunung peri itu. Guru Tao Taixu tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu benar-benar seperti angsa liar yang mencabuti rambutmu. Namun, dalam perjalanan kultivasi, kamu tidak bisa hanya menjadi serakah. Menerima ketika kamu melihat sesuatu yang baik adalah cara jangka panjang. Setelah tertawa, wajah guru Tao Taixu menjadi serius, dan dia memperingatkan dengan sungguh-sungguh, Nak, kamu harus ingat bahwa jalur kultivasi penuh dengan bahaya di setiap langkah. Terlalu serakah seringkali menyebabkan bencana dan bahkan hilangnya nyawa. Lu Yun merasa kaget dan mengangguk dengan serius. Perkataan guru Tao Taixu bagaikan pencerahan, membuatnya sadar bahwa terlalu serakah memang bisa membawa bencana bagi dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, di mana lukisan kuno yang didapat anakmu dari reruntuhan Qian Liu? Keluarkan dan tunjukkan padaku. Guru Tao Taixu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata. Lu Yun segera mengeluarkan lukisan kuno dari cincin penyimpanan dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada guru Tao Taixu. Guru Tao Taixu mengambil lukisan kuno itu dan membuka lipatannya. Pada gulungan tersebut terdapat gambar pegunungan dan sungai yang megah, namun teknik melukisnya terkesan kurang matang, garis-garisnya kasar, dan komposisinya agak berantakan. Guru Tao Taixu berkomentar tanpa basa-basi, keterampilan melukis ini, cek-cek, saya benar-benar tidak bisa memujinya. Lu Yun tersenyum canggung dan menjelaskan, Paman Guru, lukisan ini adalah hasil karya Kaisar Tao. Kaisar Tao, guru Tao Taixu mengangkat alisnya dengan sedikit nada terkejut, lukisan Kaisar Tao begitu, sederhana dan bersahaja. Lu Yun juga sedikit bingung, apakah keterampilan melukis Kaisar Tao begitu buruk? Dia bertanya ragu-ragu, Paman Guru, menurut Anda mengapa Kaisar Tao melukis? Guru Tao Taixu merenung sejenak dan berkata perlahan, mungkin, dia hanya suka melukis. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, dia tidak pernah melupakan hobinya, dan belum menguasai seni melukis secara paksa dengan kekuatannya, alam. Ia mempertahankan cinta murni ini. Persatuan yang berhasil dengan Tao berarti keabadian. Kaisar Tao adalah keberadaan yang kekal dan abadi di tahun-tahun tanpa akhir dan alam semesta yang kacau. Ada sedikit kerinduan dan sedikit ketidakberdayaan dalam nada suara guru Tao Taixu, saya hanya selangkah lagi dari langkah itu, tetapi langkah ini seperti jurang, tidak dapat diatasi.
Dia menghela nafas dan sepertinya mengingat sesuatu. Saya pikir saat itu, penganut Tao Qianliu juga mencoba menggabungkan Tao, tetapi pada akhirnya gagal. Dia meninggal dan Tao menghilang, meninggalkan peninggalan Qianliu ini. Nak, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak tentang level Kaisar Tao abadi saat ini. Jalannya harus dilalui selangkah demi selangkah, dan makanan harus dimakan satu gigitan pada satu waktu. Yang paling penting adalah untuk mengambil setiap langkah dengan cara yang membumi. Guru Tao Taiksu menepuk bahu Lu Yun dan berkata dengan tulus. Lukisan kuno ini dibuat oleh Kaisar Tao Lingqiao. Kaisar Tao Lingqiao memiliki temperamen yang aneh, tetapi dia juga seorang pria dengan bakat dan kecantikan yang luar biasa. Dia meninggalkan 36 lukisan kuno dalam hidupnya, dibagi menjadi 9 set, masing-masing set terdiri dari 4 lukisan. Setiap lukisan berisi pemahaman Kaisar Lingqiao tentang pedang, serta sebuah ujian. Mereka yang lulus ujian akan menjadi Anda bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Lingqiao dan menjadi murid sejatinya. Guru Tao Taiksu berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, sulit untuk mengumpulkan satu set lukisan kuno. Yang Anda dapatkan adalah yang kedua. Anda harus terlebih dahulu memahami lukisan kuno ini. Lukisan untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh sesuatu. Di Dahong Jiantian, banyak orang yang mengoleksi lukisan kuno Kaisar Lingqiao, tetapi sejauh ini, belum ada yang bisa mengoleksi satu setnya. Kebanyakan orang akan menggunakan tes dalam lukisan kuno sebagai referensi untuk meningkatkan ilmu pedang Anda sendiri. Guru Tao Taiksu menatap Lu Yun dengan mata berbinar. Nak, sudahkah kamu mencoba memahami lukisan kuno ini? Murid itu tidak berani bertindak gegabah. Saya ingin menunggu sampai paman saya kembali sebelum mengambil keputusan. Lu Yun menjawab dengan hormat, menggambarkan keadaan Dewa Tao pengembara yang hampir gila sebelumnya tentang lukisan kuno ini. Jadi, Guru Tao Taiksu tertawa dan menyela Lu Yun, Anda harus berhati-hati. Metode memahami lukisan kuno Kaisar Tao Lingqiao cukup sederhana. Anda perlu berkultivasi ke tingkat Tao untuk memasuki lukisan dengan jiwa Anda. Dunia, hanya dengan memahami ilmu pedangnya bisakah kamu lulus ujian. Dia mengelus janggutnya dan melanjutkan, lagi pula, hanya Dewa Tao yang dapat berpartisipasi dalam warisan ini, tetapi Guru Tao seperti saya tidak memiliki kesempatan. Lalu jika Anda tidak dapat mengumpulkan satu set 4 lukisan kuno, bukankah Anda akan terjebak di alam Tao? Lu Yun dengan tajam menangkap poin kuncinya. Penganut Tao Taiksu mengangguk, ya. Begitu banyak orang, setelah mencoba memahaminya, menemukan bahwa mereka tidak dapat mengumpulkan satu set lukisan kuno, jadi mereka memilih untuk menggunakan tes dalam lukisan kuno sebagai referensi, mengikuti jalan mereka sendiri, dan akhirnya menjadi Guru Tao. Sedikit. Wah, menurutku, kamu harus memahami dulu ilmu pedang dalam lukisan kuno ini. Jika kamu bisa mengumpulkan satu set di masa depan, kamu secara alami bisa mendapatkan warisan Kaisar Tao Lingqiao, bahkan jika kamu tidak bisa mengumpulkannya, itu tidak akan mempengaruhi latihan ilmu pedangmu sendiri. Pendeta Tao Taiksu menepuk bahu Lu Yun dan menyarankan dengan tulus. Hati Lu Yun tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan dia akhirnya memahami niat Guru Tao Qianliu memberikan lukisan kuno ini kepada Tao Yuyin. Agaknya Guru Tao Qianliu ingin menguji apakah pendeta Tao Yuyin memiliki bakat yang diwarisi dari Kaisar Lingqiao. Sayangnya, pendeta Tao Yuyin pada akhirnya gagal memperoleh pencerahan dan dikuburkan bersamanya karenanya. Jika bukan karena bimbingan pamanku, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan lukisan kuno ini. Lu Yun berkata dengan penuh terima kasih.